halo, kita ketemu lagi di video mengenai design thinking. Ya, kali ini kita akan secara khusus membahas tahapan untuk mengidentifikasi empati ya kepada pengguna. Jadi kita akan belajar mengenai apa yang disebut sebagai empathy mapping atau pemetaan empati. Oke, kita mulai. Jadi eh, teknik ini disebut sebagai empathy mapping, di mana perancang UI atau UX tidak hanya harus memahami pengguna secara mendalam, tapi juga harus membantu pengguna untuk memahami dan memprioritaskan kebutuhannya. Bisa menggunakan sebuah website itu belum tentu dia paham atau belum tentu dia bebas kesulitan ya, misalkan dalam memanfaatkan website tersebut atau user interface-nya. Nah, peta empati ini banyak digunakan terutama di desain ya, perancangan UI UX. Ini alat yang sederhana dan ampuh untuk mencapai pemahaman tersebut ya, dan membantu baik pengguna maupun perancang. Baik, kalau lihat dari definisinya, ini saya ambil dari websitenya NN Group. Peta empati adalah visualisasi kolaboratif yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang kita ketahui tentang tipe pengguna tertentu. Mungkin satu orang, mungkin banyak orang, ya. Jadi peta empati ini adalah mengeksternalisasikan pengetahuan tentang pengguna. Yang pertama adalah baik pengguna dengan perancang maupun sesama perancang ini mempunyai pemahaman bersama tentang kebutuhan pengguna dalam desain. Lalu juga empathy mapping akan membantu pengambilan keputusan khususnya dalam desain. Oke, kalau kita lihat dari di gambar awal, sebetulnya Anda sudah bisa mengira-ngira isinya menjadi 4 kuadran ya untuk empati. Empathy mapping. Yang pertama adalah perkataan, berkata atau says, lalu ada berpikir, thinks, ada melakukan, does, dan yang terakhir adalah apa yang dirasakan oleh pengguna, merasa, feels ya oleh pengguna. Peta empati memberikan gambaran sekilas tentang siapa pengguna ya, biasanya di tengahnya itu ada gambar atau foto dari pengguna secara keseluruhan dan tidak bersifat kronologis atau berurutan. Jadi dalam survei, wawancara dan seterusnya bisa diisi size dulu, feels dulu, does dulu, atau mungkin things terlebih dahulu, tergantung kondisi pada saat survei atau wawancara dilakukan terhadap user. Ini kurang lebih gambar empathy map-nya ya, says, things, does, feels, dan user ini biasanya diwakili oleh foto di tengah-tengah empathy map. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh pengguna atau says. Berisi apa yang dikatakan pengguna dalam wawancara atau studi kegunaan lainnya, ya, survei ya dan seterusnya. Idealnya ini adalah berisi kutipan kata demi kata dan langsung dari hasil penelitian atau wawancara supaya kita memahami konteksnya, supaya kita memahami apa yang dikatakan user secara lengkap. Ini contoh-contoh ya, apa yang dikatakan oleh user. Saya setia kepada perusahaan Delta karena saya tidak pernah memiliki pengalaman buruk atau tidak pernah dikecewakan. Saya ingin sesuatu yang diandalkan. Saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan setelah ini. Mungkin sesuatu yang positif, mungkin sesuatu yang negatif, mungkin sesuatu yang diharapkan dari desain yang sudah atau akan dia gunakan. Yang kedua adalah things atau apa yang dipikirkan. Nah, tolong diingat bahwa apa yang dipikirkan dan apa yang dikatakan bisa sama, bisa tidak sama. Ya. Jadi kita harus bisa mengetahui apa sebetulnya apa yang dipikirkan pengguna. Apa yang penting untuk pengguna. Mungkinkah untuk memiliki ada kemungkinan ya, jadi desain dan things itu sama, dan di kuadran ini kita harus memberikan perhatian khusus apa yang dipikirkan oleh
pengguna, bahkan sesuatu yang mungkin tidak ingin dia bicarakan. Ya, misalkan ada pengguna ini ada agak enggan untuk menyampaikan sesuatu yang negatif mengenai produk, ya, pakai atau apalah istilahnya. Ya, nah kita harus bisa melihat betul dia tidak menyatakan bahwa dia tidak suka misalkan terhadap desainnya, tapi dari perilakunya kita bisa menangkap ya bahwa dia tidak merasa nyaman misalkan dengan menggunakan desain. Ini contohnya yang bisa dicatatkan, ini menjengkelkan. Juga pengguna merasa kesulitan sehingga merasa dirinya apakah aku bodoh karena tidak memahami hal ini. Ya, kadang-kadang kalau misalkan ada orang atau pengguna mengalami kesulitan tapi dia agak sungkan untuk bertanya atau agak sungkan untuk menyatakan bahwa dia kesulitan. Dalam tahap ini desainer harus bisa menangkap apa yang difikirkan oleh pengguna. Tidak mudah ya, tapi tetap harus. Yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan DAS ya. Kuadran DAS memuat tindakan yang dilakukan pengguna, dilakukan secara fisik. Apa yang dilakukan? Apakah banyak ngeklik misalkan? Lalu bagaimana cara pengguna melakukannya? Ternyata ya contohnya ini, setelah Anda melakukan apa yang secara fisik dilakukan oleh pengguna, dia sering nge-refresh halaman website. Dia sering pindah-pindah antar satu lapak ke lapak lainnya dalam sebuah e-commerce dengan tujuan misalkan untuk membandingkan harga, dengan tujuan untuk misalkan melihat penilaian dari customer dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini untuk kuadran DAS atau apa yang dilakukan. Selanjutnya adalah feels, apa yang dirasakan. Ini berkaitan dengan keadaan emosional dari pengguna. Ya, biasanya direpresentasikan sebagai kata sifat ditambah kalimat pendek untuk konteksnya. Kita harus bisa mengetahui apa yang membuat pengguna khawatir, apa yang membuat pengguna tertarik, bagaimana perasaan pengguna tentang pengalaman tersebut. Ya, feels itu satu, misalkan contohnya nih, tidak sabar. Karena ternyata pada saat contoh saja membuka halaman sebuah web ini terlalu lambat. Bingung ya, terlalu banyak harga yang kontradiktif. Satu harga misalkan ternyata setelah melakukan perbandingan, ini harganya mulai dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal untuk barang yang sama, tidak didukung oleh keterangan. Nah, ini akan membuat pengguna bingung. Lalu juga tahapan-tahapan atau skenario dari desain misalkan membuat pengguna khawatir, takut melakukan sesuatu yang salah. Kalau saya keluar dari sini, yang tadi sudah saya tulis hilang tidak ya? Nah, orang khawatir seperti itu misalkan. Bagaimana caranya supaya kekhawatiran tersebut hilang? Nah, kita sudah membahas 4 kuadran yang harus diketahui oleh desainer dari empathy map. Nah, tujuannya adalah Anda harus memahami bahwa pengguna ya, orang manusia itu adalah kompleks. Contohnya tadi, Anda harus mengidentifikasi apa yang dia rasakan. Pertanyaannya adalah apakah dia mengatakannya, apakah dia melakukannya dalam tindakan-tindakan ya. Desainer harus bisa mengidentifikasi itu. Anda harus melihat adanya atau menemukan ketidakkonsistenan. Dia merasa baik-baik saja, tapi ternyata perilakunya tidak baik-baik saja. Ya, apa yang disebutkan dengan yang dilakukan itu berbeda. Apa yang disebutkan, apa yang dirasakan, ternyata pada saat dilakukan secara fisik itu berbeda. Itu ketidakkonsistenan yang harus bisa diidentifikasi. Nah, Anda sebagai profesional user experience harus menyelidiki penyebab konflik ini dan bisa memberikan penyelesaian ide-ide yang membuat desain menjadi lebih baik.
Nah, selanjutnya adalah apa sih keuntungan dari pemetaan empati? Yang pertama adalah mengetahui siapa pengguna atau persona, baik perorangan maupun banyak orang ya. Jadi kalau banyak ya Anda tinggal buat mappingnya, lalu membuat apa ya semacam rata-rata dari apa yang dirasakan oleh pengguna tersebut. Apakah sebagian besar itu negatif, apakah sebagian besar positif, problem apa yang paling sering timbul, dan seterusnya. Mengkategorikan dan memahami penelitian kualitatif, menemukan gap atau kesenjangan ya dalam pengetahuan ya. Misalkan pengguna ternyata kesulitan dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam desain. Lalu juga mengidentifikasi jenis penelitian yang diperlukan untuk mengatasinya. Ya. Dan terakhir dari yang pertama adalah tentu saja Anda sebagai desainer bisa mengidentifikasi persona dari pengguna. Nah, ini sebagai alat juga untuk mengkomunikasikan pengguna atau persona kepada orang lain. Maksud di sini orang lain adalah pengguna itu sendiri atau tim ya dalam kelompok desain ya. Dan keuntungan yang lain adalah data ini langsung dari pengguna, bukan dari pihak-pihak lain yang mungkin nanti tidak cocok dijadikan sebagai sumber desain. Baik, ini contoh ya empathy map. Misalkan contohnya di sini adalah Jamie di sini akan ini yang di tengah ya namanya Jamie akan membeli TV. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Ya, dia misalkan menyampaikan dia inginnya itu TV yang memang bisa diandalkan. Ya, misalkan awet, misalkan sesuai kualitas sesuai dengan harganya. Lalu juga apa yang dia pikirkan. Nah, ini TV yang bagus kayaknya ini bukan yang pilihan terbaik. Tidak cocok ditempatkan misalkan di rumahnya. Yang dia lakukan apa? Untuk ngecek harga TV, dia melakukan pemeriksaan harga, membandingkan harga dengan penjual lainnya. Untuk yang dia rasakan, misalkan dia merasa excited, dia merasa senang bakalan membeli TV baru. Nah, ini semua apa yang disampaikan, apa yang bisa diketahui, diidentifikasi dari pengguna, ditempel, disimpan, dicatat di 4 kuadran tersebut. Nah, tahapan-tahapan proses dalam melakukan pemetaan empati yang pertama adalah tentu saja menentukan ruang lingkup dan tujuan. Desainnya ini untuk apa? Ya. Tujuannya ini untuk apa? Lalu kumpulkan bahan, kumpulkan penelitian. Lakukan survei, dicatat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh pengguna di 4 kuadran tersebut. Lalu buat catatan tempel, ya tulis masing-masing di setiap kuadran. Lalu dari setiap kuadran ini dikelompokkan dan buat sintetis. Secara umum apa yang dikatakan, secara umum apa yang dirasakan, secara umum apa yang dilakukan. Ya, identifikasi ketidakkonsistenan, identifikasi positif negatifnya. Lalu yang terakhir adalah ya diperbaiki dan direncanakan dalam desain. Hasil input masukan kuadran-kuadran pemetaan empati dari pengguna. Akhirnya dari say, thinks, does, dan feel dari seorang user ini akan menentukan goal atau tujuan yang harus dipenuhi oleh desain. Ya. Kesimpulannya adalah dari pemanfaatan pemetaan empati ini kita harus bisa menghapus bias ya dari desain dan menyelaraskan tim
pada goal design, punya pemahaman yang sama, bukan hanya pemahaman kepada usernya, tetapi juga pemahaman di dalam tim. Ya, goalnya jelas, desain akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat, efektif dan efisien. Ya, memudahkan untuk menemukan kelemahan dalam penelitian atau dalam desain. Yang selanjutnya adalah kita sebagai desainer bisa menemukan kebutuhan pengguna yang mungkin tidak disadari atau tidak disampaikan oleh pengguna itu sendiri. Ya. Nah, kita juga akan memahami apa yang mendorong perilaku pengguna. Ya, di beberapa kuliah perancangan interaksi kita juga sudah membahas mengenai mental model pengguna. Ya, ini bisa jadi salah satu masukan untuk lebih memahami perilaku pengguna. Dan yang terakhir adalah dari pemetaan empati ini akan mengarahkan, akan mendorong pada inovasi yang mempunyai makna mendukung user experience. Oke, jadi begitu kita membuat kakas untuk membuat memahami empati. Ya, kita akan memanfaatkan pemetaan empati dalam tahapan awal di design thinking. Oke, cukup untuk video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.